wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tabir di Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan stabilitas harga beras tentu sangat penting, apalagi mengingat beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat kita terutama di Provinsi Jambi. Dan bagaimana kemudian upaya untuk melakukan penstabilan terhadap harga beras ini, dan hari ini dengan tema mengawal stabilitas harga beras melalui pendistribusian SPHP. Dan untuk hal tersebut telah hadir di studio TVRI Jambi dua narasumber yang nanti juga akan berdialog dan juga nanti berdiskusi bersama kita. Telah hadir yang pertama Ibu Asharianti Pratiwi, beliau merupakan manajer bisnis Perumbulok Kanwil Jambi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Sehat Bu ya? Baik. Pemirsa, juga telah hadir di studio TVRI Jambi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andus Haji Ismet Wijaya MM. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ismet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Doni. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dengan tema yang tadi telah kita sampaikan, mengawal stabilitas harga beras melalui pendistribusian SPHP, dan kami juga nanti akan mengajak Anda untuk berdialog interaktif bersama kami melalui line telepon 6385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741666385. Baik, saya ke Bu Pratiwi dulu nih. Bu, untuk program SPHP ini tentu sangat berkaitan juga, dan korelasi pentingnya adalah juga dengan stok beras yang dimiliki Bulog hari ini. Bagaimana kondisi stok kita hari ini untuk mendukung SPHP ini? Baik, siap. Untuk Bulog Kanwil Jambi sendiri, kami ini ada 5 entitas di seprovinsi Jambi itu, Bang. Selain istilahnya kantor wilayah Jambi, kami pun membawahi itu ada kantor cabang di Kuala Tungkal, ada juga kantor cabang di Muaro Bungo, itu membawahi Tebo dan Bungo, kemudian ada kantor cabang Merangin, itu membawahi Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Sarolangun, dan terakhir itu di kantor cabang Sungai Penuh, membawahi Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Nah, untuk stok secara keseluruhan yang kami kuasai itu ada di angka 18.400 ton, dan itu cukup. Itu keseluruhan tadi? Keseluruhan, betul. Kanwil Jambi dan seluruh kantor cabang sekanwil Jambi, dan itu cukup untuk persediaan 6 bulan ke depan. Dengan rata-rata penyaluran itu untuk SPHP dan juga untuk bantuan pangan itu sebesar 3 juta ton, 3.000 ton per bulannya. Dalam konteks stok 6 bulan itu, kalau dalam perhitungan Bulog sendiri itu ada dalam kondisi aman atau seperti apa? Aman sampai 6 bulan ke depan. Ya, itu dikaitkannya dengan rata-rata penyaluran kami per bulannya itu di angka 3.000 ton, Bang. Seperti itu. Baik. Ya. Kita ke Pak Kadis lagi nih. Pak Kadis, bicara peran pemerintah Provinsi Jambi dikaitkan dengan SPHP juga. Bagaimana peran pemerintah Provinsi Jambi sendiri dalam mengawal program SPHP ini? Baik, Pak Kadis. Terima kasih Mas Doni. Jadi tentunya ini berawal dari pusat dulu ya. Dari pusat, di mana induk kami adalah Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Dengan itu maka ada surat penugasan dari Bapanas kepada Perumbulok pusat terkait dengan untuk membantu menyalurkan beras SPHP. Jadi intinya itu Bulog sebagai operator mendapat penugasan dari Bapanas. Nah, ini juga nanti perintah ini sampai ke provinsi kabupaten ini menjadi acuannya. Jadi terkait dengan itu maka kami mulai di awal Januari yang lalu 2025 sudah mulai melaksanakan penyaluran beras SPHP ini. Jadi sebagaimana yang menjadi tugas pokok kami di sini adalah melakukan terkait juga pengawasan sejauh mana pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bapanas kepada Bulog, khususnya Bulog di kantor wilayah Jambi dan kantor cabang, itu terkait dengan sistem pendistribusian, jumlah yang distribusikan ke masing-masing kabupaten kota, kemudian yang disalurkan melalui mitra SPHP-nya segala macam, itu juga kami melakukan pemantauan dan pengawasan. Nah, di samping itu juga kami ikut turut serta membantu, juga ikut mendistribusikan juga langsung turun ke lapangan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti operasi pasar, kemudian gerakan pangan murah, dan juga memberikan menyalurkan juga beras-beras SPHP ini ke khususnya ke toko-toko pengecer yang berada di pasar rakyat. Itu juga kami turut membantu Bulog dalam hal agar pendistribusian beras SPHP ini bisa merata sampai ke pelosok-pelosok. Nah, dalam kacamata pemerintah hari ini, bicara Provinsi Jambi ini, Pak Kadis, sejauh mana urgensi kemudian pendistribusian SPHP ini perlu diperlukan? Karena memang kondisi harga yang memang sudah sangat tidak stabil seperti itu.
Benar. Jadi apa namanya itu, tentunya peran kami di sini adalah bersama dengan Bulog ya, terkait aja lah. Karena bahan pangan beras ini adalah bahan pangan yang strategis nomor satu ya, yang harus kita selalu jaga pasokannya, harus kita jaga ketersediaannya, kemudian harus kita jaga kelancaran pendistribusiannya, dan harus kita jaga harganya di tengah masyarakat, di pasar. Jadi memang ini adalah kunci utama kami untuk dengan apa namanya disalurkannya beras SPHP ini ke masyarakat, ini akan menjadi penyeimbang, khususnya sesama beras yang sekelas SPHP yaitu beras medium, maupun juga untuk mengendalikan pergerakan harga dari beras premium ya, sehingga apa namanya tuh masyarakat juga nanti bisa mempunyai daya beli yang cukup ya, terkait dengan tatkala harga beras melonjak karena pasokannya di petani, maksudnya tuh produksi di tingkat petani menurun akibat cuaca, akibat apa namanya tuh musim kemarau dan sebagainya, kemudian lain-lain sehingga produksi menurun. Nah, maka dari itu SPHP hadir karena kita kan menjaga stok. Kalau nanti beras langka, kita langsung menyalurkan ke masyarakat. Tapi tidak nunggu langka. Kadang-kadang ya kita tetap untuk penyeimbang. Tapi yang utamanya terkait harga beras sudah susut di pasaran, kita secepatnya menyalurkan beras SPHP ini karena ketersediaannya selalu kita jaga, Mas Doni, di gudang-gudang Bulog. Baik. Nah, lalu dasar penetapan harga, Bu Tiwi, apa yang kemudian yang menjadi dasar penetapan harga untuk beras SPHP ini? Itu tercantum di Juknisnya Bappenas, Badan Pangan Nasional nomor 224 tahun 2025. Jadi untuk beras SPHP ini terbagi ke dalam 3 zona. Jadi untuk zona kedua itu di wilayah Sumatera. Sumatera ini kita masuk zona 2 kecuali Lampung dan Sumsel. Kemudian beda zona ini apa sebenarnya? Beda zona ini untuk membedakan headnya, headnya seperti itu. Jadi ada zona 1 itu adalah kebanyakannya zona-zona sentra produksi. Jadi kalau di zona 1 kita ini sentra produksi nih. Kalau di kita termasuk yang bukan menengah ya, betul. Jadi istilahnya betul di Jawa, Sulsel, nah itu termasuk zona 1, harga headnya itu 12.500. Kemudian kita di Sumatera, Jambi termasuk Sumatera kecuali Lampung dan Sumsel, kemudian ada Kalimantan dan NTT itu di harga 13.100 dan ada zona 3 itu di daerah timur harganya sekitar 14.000 seperti itu. Jadi ada pembagian zona dan itu dasarnya dari Juknis Bappenas. Nah, dengan SPHP ini sejauh mana kemudian setidaknya dalam evaluasi awal mungkin sudah dilakukan dampaknya terhadap kemudian menekan harga beras di pasaran? Oke, itu sangat berpengaruh, Kang, istilahnya karena fungsi dari SPHP itu sendiri adalah dari singkatannya kan udah terlihat ya, stabilisasi harga dan pasokan pangan. Jadi misalnya dengan kita menggelontorkan SPHP, jadi untuk memastikan bahwa ketersediaan beras itu selalu ada gitu di masyarakat seperti itu. Baik. Dalam kacamata pemerintah, Pak Kadis, apa kemudian yang menjadi tolak ukur sebenarnya program ini berhasil? Apakah cukup hanya dengan misalnya harga berasnya bisa ditekan atau mungkin juga stoknya juga tercukupi? Atau ada mungkin kriteria-kriteria tertentu untuk kemudian sebagai bahan evaluasi bahwa program ini berhasil atau tidak begitu? Oh ya, tentunya sangat berhasil. Kan sudah kita lakukan sudah 2 tahun terakhir ya, kurangnya itu untuk ini terus digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi terutama menstabilisasikan harga itu paling utamanya, karena beras SPHP menjadi pilihan alternatif yang dipilih oleh masyarakat menengah ke bawah. Mengingat ini beras ini kan dijual kata Ibu Asanti tadi, ini harga head tertingginya kan di 13.100 atau Jambi. Dengan kemasan 5 kilogramnya itu kan harganya 65.500. Nah, ini harga yang paling rendah di pasaran beras, di pasaran beras. Jadi termasuk di kelas menengah, kelas medium. Nah, jadi ini sangat membantu karena beras ini sudah jelas disubsidi, yang sebenarnya beras ini kalau lihat kualitasnya maupun mutunya itu sudah hampir di harga premium. Tapi karena disubsidi itu harganya harga headnya sampai 65.500. Tetapi pemerintah Provinsi Jambi tidak menjual di harga head tertinggi. Itu rata-rata di mitra SPHP kami ya Bu ya, itu menjual di harga 62.000 sampai
63.000. Itu lebih murah di eceran, ya, lebih murah di eceran, ya, di tingkat pengeceran. Nah, tapi terkadang ada pedagang-pedagang kecil, ya, apa namanya itu yang mungkin yang di pelosok-pelosok, ya, kebetulan mengambil di pengecer, dia ngambil juga, tapi untuk dijual dalam skala kecil. Nah, ini kita tidak karena mereka jual masih di bawah harga head, ya, yang 65.000 itu. Nah, di masyarakat Jambi, Pak Gadis, kan ada beberapa kawasan sebenarnya di Provinsi Jambi yang juga menjadi sentra produksi beras, ya. Nah, misalnya kita sebut saja lah daerah Kerinci Barat, Kerinci, Sungai Penuh dan sebagainya, kemudian Merangin dan sebagainya. Nah, ada tidak kendala, misal kadang tuh ada masyarakat yang juga memang sering kita dengar ya, masyarakat yang memang sudah kadung sukanya ya beras lokal yang biasa mereka konsumsi gitu dengan di kawasan-kawasan tertentu ada tidak kendala SPHP ini, Pak Gadis? Ada. Jadi tentunya di daerah-daerah penghasil beras lokal, ya, khususnya di Sungai Penuh dan Kerinci. Nah, ini memang menjadi fenomena kami, artinya menjadi suatu tantangan lah. Ya, karena ada yang bilang mahal sekalipun kalau udah suka ya nggak mahal. Gitu kan, gitu dia. Karena memang di Kota Sungai Penuh dan Kerinci, karena situ banyak pesawahan, banyak petani yang tentunya mereka mengkonsumsi beras hasil produksinya sendiri. Nah, jadi mereka sudah kadung lengket di lidah. Nah, jadi sehingga beras SPHP ini kurang diminati. Itu kita akui, dan sekarang termasuk yang pokok bahasan kami kemarin, rapat koordinasi TPID. Jadi langkah-langkah yang harus kami apakan juga segera kita menggalakkan agar beras-beras lokal Kerinci itu dijadikan beras SPHP. Oke. Nah, itu ya. Ada kriteria mungkin? Jelas ada, karena kalau beras Kerinci itu kan juga ada tingkatannya. Memang rata-rata premium beras Kerinci ini. Karena memang kualitasnya kualitas baik. Dan juga ditanam di daerah yang pegunungan, memang sangat mendukung dengan pengairan yang cukup. Jadi tapi masih ada kualitas yang di bawah itu yang memang yang masih layak, sudah kita lakukan pengujian baik segala kualitas maupun mutu, dan standarnya juga terpenuhi sebagai beras SPHP. Tapi juga dijual dengan harga yang terjangkau sesuai dengan harga head yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang terutama yang di luar petani, non petani yang ada di Kerinci, Sungai Penuh, kita harapkan mereka bisa mengkonsumsi beras SPHP, sehingga kalau semuanya beli beras premium Kerinci kan nanti terjadi inflasi, harga tinggi dibeli juga, maka kita tetap harus memasyarakatkan beras SPHP ini sampai ke pelosok-pelosok di Kerinci. Melalui outlet-outlet, mitra-mitra SPHP yang namanya rumah pangan kita, kios pangan, ataupun mitra binaan dari BUMN dan sebagainya. Itu upaya yang kami lakukan. Baik. Kita tahan dulu Pak Gadis dan Bu Pratiwi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas mengenai distribusi beras SPHP untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Baik, kita ke Bu Tiwi lagi nih Bu, bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Bulog sendiri? Ini kan ada potensi mungkin gitu ya, beras SPHP ini kan bisa dikatakan beras yang bisa dibeli dengan harga yang di bawah harga pasar yang umum dibeli masyarakat, tapi kan ada kemungkinan ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kondisi ini. Nah, bagaimana kemudian langkah yang diambil oleh Bulog sendiri untuk memastikan beras yang didistribusikannya memang tepat sasaran ya, misalnya ke masyarakat seperti itu? Oke, ya baik Pak. Jadi dari Bulog sendiri itu kami bersama dengan tim Satgas Pangan Provinsi, termasuk dengan salah satunya DKP Provinsi dan juga Kota, itu selalu melakukan monitoring terhadap saluran-saluran beras SPHP supaya itu tadi mereka menyalurkannya itu sesuai dengan ketentuan seperti itu. Jadi istilahnya selalu diadakan kegiatan-kegiatan monitoring secara rutin gitu kan ke mitra-mitra saluran SPHP untuk memastikan bahwa mereka itu menjual beras SPHP sesuai ketentuan. Dan juga seperti di mitra kami, salah satu salurannya itu kan rumah pangan kita, rumah pangan kita tuh mitra binaan Perum Bulog, itu mereka sebelum menjadi mitra itu ada menandatangani surat pernyataan. Jadi sebenarnya pegangan kita itu di surat pernyataan itu supaya mereka bisa menyalurkan atau menjual beras SPHP sesuai dengan ketentuan seperti itu. Ketentuannya itu salah satunya ada informasi harga di toko atau kedainya seperti itu, kemudian memastikan bahwa mitra tersebut tidak membuka dan juga
untuk mencampur gitu kan atau mengoplos gitu. Beras SPHP. Sejauh ini sih di Jambi yang kemudian mengambil kesempatan. Itu beberapa waktu yang lalu itu ada gitu kan, dan itu sudah ditindak oleh pihak berwajib seperti itu. Mungkin dari Dinas Ketahanan Pangan ada teman kali Pak Kadis terkait mengenai itu? Kalau kami binaan kami kios pangan, karena sedangkan Bulog binaannya RPK rumah pangan kita. Kalau untuk kios pangan karena terbentuknya itu baru 3 bulan terakhir yang agak gencar ya Bu ya. Itu sementara kami belum mendapatkan informasi. Cuman yang kami wanti-wanti adalah agar kios pangan yang ada sebanyak 146 yang tersebar di kabupaten kota dalam provinsi Jambi, kami wanti-wanti agar mematuhi aturan yang sudah disepakati dalam surat pernyataan yang bilang Ibu Asa tadi, yaitu itu dibatasi penjualan hanya 10 kilo atau 2 pieces ya untuk beras SPHP-nya itu per orang. Nah, jadi jangan sampai dia bisa menjual lebih dari itu, sehingga nanti ada niat-niat yang nanti oleh pihak yang membeli dalam jumlah yang agak melebihi itu tadi, itu untuk keuntungan pribadi. Termasuk dijual oplos, dijual harga jadi beras premium, kemudian dijual di atas harga head. Nah, itu yang kita wanti-wanti. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga kami juga harus memastikan bahwa harga yang dijual oleh pengecer kami atau kios pangan itu juga tetap sesuai dengan ketentuan, dijual dengan harga yang sudah disepakati, itu dari di harga 62.000 sampai 63.000. Itu yang agak seragam ini. Dimanapun lokasinya tetap, ya, karena itu sudah menjadi komitmen. Nah, terkait dengan bahas tadi Pak Kadis, ada tidak mungkin kendala-kendala dalam pengawasan ini mungkin? Ada persoalan mungkin dalam pengawasan? Oh ya, jadi biasanya nih namanya itu trik-trik lah dari pelaku oknum lah ya, yang penyalur kami ya kios pangan, mungkin juga RPK juga demikian juga. Terkadang tapi sudah kita ketahui ini modus-modus seperti ini. Jadi kebanyakan apa Pak Kadis? Kebanyakan itu tapi tidak dulunya ada, tapi sekarang karena sudah ada sistem aplikasi, ada klik SPHP, jadi monitoringnya lebih mudah. Ya, kalau dulu itu beras itu sudah diambil di gudang Bulog, itu tidak dibawa ke tokonya, tapi lari di tengah jalan gitu. Ada pembeli liar gitu. Artinya mereka mau jual cepat, agak cepat laku gitu. Sehingga nanti bisa ngajukan lagi, bisa beli lagi. Nah, itu kan enggak itu trik-trik yang tidak dibenarkan. Memangnya ada batasan gitu Pak Kadis untuk membeli? Pembelian maksimal 2 ton. Sekali pengambilan oleh kios pangan ataupun RPK. Sesuai dengan luasan kiosnya atau tokonya. Dan juga termasuk tingkat omsetnya per hari. Baik. Izin kita angkat telepon kita terlebih dahulu, Pak Kadis. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bung Doni. Selamat siang, Pak Yudi. Apa kabar? Ya, saya mohon maaf memotong pembicaraan di tengah-tengah. Baik. Silakan, Pak Yudi. Ya, terima kasih waktunya, Bung Doni. Ya. Saya sapa dulu, Bung Doni, sebentar. Ya, pertama yang terhormat Bapak Ismet Wijaya, ketemu lagi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jambi. Ya, selamat siang. Dampingi oleh Ibu Yudi Asarianti dari Bulog. Ya, sebelum kita ke Jambi, mungkin perlu ada informasi penting yang perlu disampaikan. Informasi data kita dapat dari pidato Prabowo HUT RI tempo lalu. Tahun 2024 sampai 2005 itu stok beras 4 juta ton yang ada di stok nasional. 4 juta tuh, bayangkan. Data BPS juga menyatakan 2004-2005 itu kenaikan 5% stok beras itu. Artinya bahwa hukum ekonomi itu barang banyak, seharusnya harga turun. Tapi kan kenyataannya tidak begitu. Itu secara nasional. Nah, kita kembali ke Jambi, apakah demikian? Justru di Jambi adalah kita harus tahu dulu, seperti Ibu ini kan harus membedah datanya. Stok di Jambi itu berapa, banyak, cukup atau kurang. Ini kan perlu datanya, nggak boleh harus langsung aja. Ya. Jadi masyarakat tahu bahwasanya kita ini kurang berasnya. Jadi ada koordinasi dengan ketahanan pangan. Nah, yang berikut ya masyarakat tentu perlu tahu ya tentang low investment ini, jangan diam-diam Pak Ismet. Kemarin kan banyak temuan tentang oplosan itu, Pak
Johansa juga nyatakan 14 hari mau di lab kan. Nanti kita tangkap. Ini lo investmentnya sejauh mana nih? Kok diam-diam aja? Apa memang ada kacik mafia di Jambi itu? Tolong ini dijelaskan lah, jangan tertutup gitu. Ya. Nah, lantas ini pertanyaan tadi kan harus ditegaskan progresnya Pak Tan Pangan ini. Ini kan dibilang tadi Kerinci itu kan bagus berasnya, mau jadikan SPHP. Jangan-jangan selalu memberi harapan palsu SPHP itu. Tolonglah, bahwa target kita 2 bulan lagi Kerinci sudah jadi SPHP. Kan enak gitu. Jadi jangan bersayap dalam memberikan statement. Sudah itu. Nah, lantas ya tentu juga kita harus tahu dari pemerintah ini. Kita sudah punya koperasi 80.000 dibentuk termasuk di Jambi, Merah Putih. Nah, dengan Bulog, nah tentu harapannya pemerintah itu mungkin mampu lah titik sinergi untuk ketahanan pangan itu suppliernya. Itu kan supplier koperasi Merah Putih, Bulog, nggak ada salah lagi itu. Nah, apalagi pemasaran kemana? Yaitu MBG, dapur MBG itu yang membeli. Itu aja, belum lagi ke masyarakat. Ini tolong dikondisikan hal-hal yang menjadi asa cita Prabowo itu. Jangan ditelan-telan mentah aja. Kata itu yang paling penting, Jambi mudah-mudahan bisa mampu untuk mengatasi persoalan yang apa saya sebutkan tadi. Terima kasih. Mohon maaf bila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekaligus menanggapi Bu Tiwi. Siap. Pertama terhadap stok sebanyak 4 juta ton itu memang salah satu program untuk mendukung cita Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dalam rangka swasembada pangan. Nah, dari stok tersebut kan dari penyerapan gabah ataupun beras dari petani-petani seluruh Indonesia gitu kan. Alhamdulillah Bulog dibantu dengan dinas-dinas terkait dan juga TNI itu berhasil mencapai sesuai yang ditargetkan oleh Bapak Prabowo, dan terhadap stok tersebut saat ini menjadi stok cadangan beras pemerintah. Jadi untuk stok cadangan beras pemerintah itu untuk penyalurannya itu kita menunggu penugasan dari pemerintah. Jadi stok tersebut tidak bisa untuk disalurkan secara bebas atau diperjualbelikan secara bebas seperti itu. Jadi tetap kita tunggu penugasan dari pemerintah, salah satunya melalui bantuan pangan. Dan bantuan pangan itu sendiri baru selesai di bulan kemarin ya Pak ya, untuk alokasi Juni dan Juli, dan sekarang sedang istilahnya dalam pemeriksaan oleh pihak terkait untuk pengawasan dan administrasi segala macamnya. Kemudian tadi Pak Yudi sampaikan perihal Koperasi Merah Putih. Ya, Koperasi Merah Putih itu menjadi salah satu saluran untuk penyaluran SPHP. Jadi salah satu mitra SPHP yang bisa mengambil atau istilahnya menjual beras SPHP. Dan untuk di Jambi sendiri kita sudah bekerja sama dengan ada kurang lebih 10 koperasi merah putih, baik itu KKMP maupun KDMP, itu sudah kita kerjasamakan dengan mereka untuk mereka bisa mengambil beras SPHP, dan tujuannya itu tadi supaya beras SPHP bisa tersedia di pelosok-pelosok, karena kan kalau koperasi desa itu kan adanya di desa, dan harapannya seperti itu SPHP bisa tersebar merata di seluruh Jambi. Pak Kadis mungkin sekaligus menanggapi tadi ada klarifikasi yang kemudian diminta oleh Pak Yudi sendiri. Oh iya, itu terkait dengan penemuan yang beberapa bulan yang lalu lah, sudah lebih sebulan lah gitu, terkait dengan beras oplosan itu. Jadi sebagaimana langkah-langkah yang sudah kami lakukan terkait dengan law of punishment kami atau penegakan hukum itu di Jambi memang ditemukan ada 8 merek ya beras yang terbukti tidak memenuhi standar dan mutu sebagai beras premium. Nah, itu. Jadi tapi dia kemudian dijual dengan harga premium. Dijual dengan harga premium, tetapi itu berasnya kelasnya bukan kelas premium. Itu yang kemarin. Nah, jadi tapi layak dikonsumsi. Jadi itu bukan dioplos dengan kandungan benda-benda lain ya. Nah, itu bukan. Tapi memang dioplos dengan beras. Ya ada kandungan premiumnya, ada kandungan mediumnya. Jadi situ ada pecahannya yang berlebih, tidak masuk standar beras premium, ada butiran kepalanya, ada menirnya, ada segala macam tingkat kadar airnya segala macam, sehingga
setelah kami lakukan uji lab, itu memang beras itu tergolong bukan beras premium atau tidak memenuhi sebagai standar beras premium. Maka dari 8 merek itu kami melakukan pelarangan ya kepada minimarket atau swalayan atau toko-toko yang seperti mall-mall ya yang menjual itu, kami minta supaya dihentikan penjualannya dulu, di stop, kemudian sambil nanti menunggu hasilnya. Nah, setelah hasil keluar, akhirnya beras itu masih layak untuk dijual, tapi harganya dikurangi. Nah, tapi jumlahnya kemarin sudah habis. Nah, untuk yang baru ini, yang produksi baru setelah pasca terjadinya masalah beras oplosan itu sudah kami lakukan pengawasannya, itu sudah kembali ke standar beras premium untuk 8 merek itu. Sehingga di masyarakat sudah aman dan terkendali. Baik, kita tahan dulu Pak Gadis dan Bu Tiwi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan program SPHP yang sekarang diluncurkan untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Dan seperti biasa pada sesi ini juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741 66385. Baik, Bu Pratiwi, ada juga apa sebenarnya yang paling mendasar nih antara beras SPHP dengan beras premium sebenarnya? Atau hanya harga saja atau kualitas juga sebenarnya jauh? Kalau untuk beras SPHP itu sendiri, itu kan kategorinya adalah beras medium. Jadi tentu ada perbedaan dengan beras premium, tapi bisa dipastikan gitu untuk beras SPHP yang beredar sekarang ini adalah beras medium sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan spesifikasinya. Itu pun udah istilahnya sebelum diedarkan kita uji dulu, jadinya udah pasti itu kualitasnya udah terjamin seperti itu. Ya. Terus Pak Gadis, beberapa waktu lalu kan kita mungkin sampai hari ini ya, urusan cuaca kita sepertinya juga belum stabil ini, hujan, panas dan sebagainya. Itu berpengaruh dengan tanaman penduduk juga, termasuk salah satunya adalah padi gitu ya, kemudian bertransformasi menjadi beras. Nah, terkait mengenai hal tersebut, bagaimana kemudian langkah-langkah yang juga diambil, apakah ada langkah-langkah khusus juga diambil selain SPHP ini, Pak Gadis? Oh ya, sebagaimana yang menjadi program dari Kementerian Pertanian ya, artinya yang sedang digadang-gadang terus nih, yaitu memasyarakatkan melaksanakan program optimasi lahan ya, artinya lahan-lahan yang sudah lama tidak dimanfaatkan ya, itu dioptimalkan lagi ya, dijadikan lagi sawah itu ya, sehingga nanti luasan area sawah tentunya akan lebih meningkat lagi, dan dengan yang itu maka kita harapkan produksi meningkat. Di samping itu ada program cetak sawah baru juga, ada juga jadi yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat sampai dengan provinsi, kabupaten, kota. Nah, sekarang ini cuaca yang sekarang masih tergolong cuaca panas ya, walaupun ada diselingi dengan hujan, itu sekarang ini petani masih menunggu normalisasi hujan dulu. Kalau intensitasnya udah mulai sering, itu nanti mulai untuk penanaman padi. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa kali kami melaksanakan panen perdana, yaitu sudah ada hasil yang ditanam 3 bulan yang lalu itu sudah mulai dipanen, khususnya di wilayah Bungo kemarin yang didatangi Pak Gubernur, kemudian ada juga di wilayah Tanjung Jambu Timur di Desa Datuk. Kemudian Sungai kemudian juga ada yang nanti besok Pak Gubernur panen perdana di Desa Teluk Sengkawang, Kecamatan Sungai, Kabupaten Tebo. Nah, ini beberapa wilayah nanti akan menyusul juga akan melaksanakan panen perdana. Nah, ini juga sangat membantu menambah produktivitas beras ya, khususnya beras lokal Jambi. Itu yang sekarang. Ya, baik. Saya ke Bu Pertiwi lagi nih. Ada tidak sebenarnya kan kita lihat ada peluang kemudian beras-beras lokal ya, kemudian untuk join di dalam program SPHP ini, dan juga berasnya itu ternyata masuk dalam grade sedang begitu ya. Nah, kemudian apa sebenarnya tantangan sebenarnya untuk melibatkan beras-beras lokal kita ini dalam program SPHP, Bu? Atau memang stoknya saja yang tidak cukup, atau memang ada hal lain sebenarnya yang membuat dia tidak bisa efektif
untuk masuk dalam program SPHP ini? Oke, kalau saat ini sih memang masih terkendala di stoknya ya, Pak. Jadi saya untuk ketersediaan stok beras lokal berapa sih stok sendiri. yang dibutuhkan, Bu, kalau boleh tahu? Dalam angka? SPHP itu sebulan kami penyaluran itu sekitar 2.000 ton. Ya, sebulannya di Jambi, betul. Untuk istilahnya sekanwil Jambi seperti itu. Sedangkan untuk produksi beras lokal sendiri mungkin tidak mencukupi sebanyak itu ya Pak Kadis ya. Seperti itu. Ya, baik. Saya tambah juga dikit. Kalau secara skala tahunan, kita untuk target SPHP yang ditetapkan oleh Bappenas untuk Provinsi Jambi itu lebih kurang 25.000 ton untuk Januari sampai Desember 2025. Sementara serapannya ini sudah 11.500 ton ya. Jadi atau resasinya 45,57%. Nah, ini insya Allah nanti dengan sisa waktu yang lebih kurang 3,5 bulan ini sampai dengan target Desember mudah-mudahan bisa terpenuhi. Karena kami sedang menambah kios pangan yang bisa nanti menjangkau ke pelosok-pelosok, kemudian juga nanti menambah outlet-outlet binaan, kemudian minta bantuan mitra pangan juga BUMN pangan untuk menambah kios-kiosnya supaya nanti distribusinya merata. Termasuk juga RPK nanti bagi yang layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dibilang Bu Asanti tadi. Jadi intinya 25.000 ton setahun itu memang itu jauh dari produksi beras kita di Jambi. Memang untuk Jambi ini untuk dipakai dulu lah untuk konsumsi lokal Jambi aja dulu. Tapi bagi daerah-daerah yang surplus seperti Sungai Penuh Kerinci, kemudian Bungo, kemudian Tanjung Jambung Timur, itu sudah ada yang menggunakan beras lokal menjadi beras SPHP. Nah, ini. Itu juga melalui skema Bulog juga. Skema Bulog juga. Nah, jadi Bulog sebagai menampung ya, menampung gabah petani itu, nanti Bulog langsung menyerap hasil produksi gabah dari petani, kemudian Bulog kerjasama dengan penggilingan, sudah jadi beras masuk ke gudang Bulog, baru nanti dikemas dengan kemasan SPHP. Sehingga dari situ kita juga bisa mengatur harga. Karena beras lokal ini memang condong memang kualitasnya kualitas baik rata-rata. Tapi ada juga yang sudah disortir ya, tapi masih tergolong premium medium, maka itu yang dipakai. Boleh tahu nggak Pak, apa sebenarnya yang menjadi dasar pengukuran, misalnya standar beras ini sedang tinggi gitu. Standar apa yang sebenarnya dilihat? Maksudnya itu kualitas tadi ya? Iya, bagaimana menentukan kualitas itu? Apakah dari apanya? Ada 11 item. 11 item yang mengkategorikan ini beras premium atau bukan ya. Jadi kalau yang bukan itu berarti dia tergolong medium, gitu aja. Nah, jadi yang kita ambil patokan dulu beras premiumnya. Pertama, catatan tadi dia tetap masih layak dikonsumsi. Iya, yang sudah tersortir tadi masih layak dikonsumsi. Tapi yang bagusnya, yang sudah terseleksi, tersortir itu jadi premium. Itu yang premium harus memenuhi 11 standar itu. Salah satunya adalah kandungan sosohnya, kemudian butiran menirnya, butiran patahnya, butiran kepalanya, kandungan airnya, dan kandungan benda-benda asing juga menjadi kategori. Nah, apabila dari berapa kategori tadi tidak terpenuhi, maka dia tidak tergolong beras premium. Itu aja. Itu aja. Itu yang dengan catatan tadi bahwa sekalipun itu masih tetap layak untuk dikonsumsi. Kemudian tapi tetap berdasarkan hasil uji lab. Baik. Saya ke Bu Pratiwi lagi nih. Bu, tentu disparitas harga di tingkat petani, di tingkat pedagang, di tingkat pemasok besar begitu ya. Nah, bagaimana kemudian memastikan harga ini seragam begitu ya? Karena bisa jadi gitu ya. Ada pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan kesempatan ini, baik dia sebagai pemasok atau penjual sebenarnya misalnya sebenarnya harga ini memang sudah by design begitu. Ada tidak kemungkinan seperti itu? Itu maka dari itu untuk saluran SPHP itu udah ditentukan sesuai juknis Bappenas. Jadi untuk saat ini penyaluran SPHP tidak diperkenankan untuk distributor atau pedagang besar. Jadinya penyaluran SPHP ini kita optimalkan untuk 7 saluran SPHP, mitra SPHP. Yang pertama itu adalah toko-toko pengecer di pasar rakyat, utamanya ada di pasar-pasar pencatatan BPS. Kemudian yang kedua itu adalah
pemerintah daerah melalui outlet binaan pangan dan juga gerakan pangan murah. Dan yang ketiga itu ada BUMN. BUMN itu terdiri dari ID Food, ada PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, kemudian ada juga PT Pupuk Indonesia Holding Company dan Bulog sendiri. Kemudian saluran yang kelima itu ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu adalah kelembagaan, kementerian atau lembaga, dan juga ada TNI dan Polri, sama-sama kita bersinergi untuk istilahnya ikut menstabilkan harga melalui program SPHP ini, itu melalui koperasi-koperasinya atau mereka bisa mengajukan untuk melakukan gerakan pangan murah. Kemudian yang berikutnya ada tadi rumah pangan kita yang merupakan mitra binaan Perum Bulog, dan yang terakhir itu adalah toko modern atau swalayan, retail modern yang tidak melayani penjualan secara grosir. Dan untuk GPM sendiri itu kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan baik provinsi maupun kota Jambi, dan istilahnya dengan TPRI pun kita sudah 2 kali ya melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah, terakhir di 3 Agustus kemarin dalam rangka ulang tahun TPRI. Masuk koperasi itu ya? Iya, Koperasi Merah Putih, betul. Satu lagi Koperasi Merah Putih. Iya, dan tentu juga pertanyaan ini Bu, sekarang urgensinya ada kemudian dilakukan program SPHP. Apakah program ini akan berkelanjutan, berjalan terus-menerus, atau bersifat insidentil dia terhadap jika misalnya memang terjadi kenaikan harga yang tidak terkontrol, kemudian diadakan program SPHP gitu, atau memang kebijakan ini kebijakan yang sebenarnya berjangka panjang seperti itu? Itu tergantung dari kondisi gitu. Kalau untuk saat ini sih memang program tersebut program pemerintah melalui Bappenas untuk yaitu tadi menjaga ketersediaan dan kestabilan harga. Sampai saat ini sih ini udah masuk tahun kedua ya SPHP, dan juga sebetulnya tahun ketiga. Jadi ada ganti-ganti nama aja sih ya Pak Kadis ya. Untuk istilahnya program penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menstabilkan dan memastikan ketersediaan stok seperti itu. Baik. Ke Pak Kadis lagi nih. Tadi kan dikatakan bahwa tidak boleh ada pemasok dalam program SPHP ini. Tapi kan ada juga Pak yang menjadi catatan. Saya nggak tahu ya kalau dalam perspektif pemerintah seperti apa data yang ada ya. Bagaimana dengan kawasan-kawasan yang memang sulit dijangkau begitu ya, daerah-daerah terpencil, terluar begitu. Di Jambi mungkin ada kawasan-kawasan tertentu yang memang dia terpencil begitu, yang aksesnya sulit gitu. Bagaimana memastikan apakah SPHP juga program pengawasan yang dilakukan oleh dinas Anda, apakah juga sampai ke titik itu? Artinya berbicara tentang sejauh mana pendistribusian ini, apakah sampai kepada pertimbangan kawasan-kawasan yang sulit dijangkau apa sebagainya seperti itu? Kalau saya membacanya di sudut pandangnya gini, kami punya perpanjangan tangan sebagai pihak yang untuk menyalurkan, mendistribusikan beras SPHP ini, tetap saya katakan tadi kios pangan tadi ya. Nah, sesuai dengan juknisnya, kios pangan ini diharapkan oleh pemerintah itu harus menjangkau sampai ke desa-desa. Itu. Nah, hanya saja memang mengingat karena masih ketidaksiapan daripada masyarakat yang ingin kita jadikan untuk pengelola kios pangan itu, maka sambil bertahap nih, kami dulu mengedepankan untuk per kecamatan dulu. Nanti di per kecamatan dikembangkan sampai dengan jumlahnya mencukupi. Nanti diharapkan dari kecamatan itulah mempercepat penyaluran sampai ke desa-desa. Nah, tapi harganya memang agak sedikit naik ya, karena dibeli dari kecamatan, kios pangan yang ada di kecamatan. Dengan harga yang sudah saya bilang tadi, harga 62 atau harga 61. Kalau pas dijual pada waktu program gerakan pangan murah itu lebih murah, Mas Doni. Harga 60. 60. Nah, kalau 60 dibeli oleh pengecer yang di desa, itu masuk ya. Jadi masih ada space ya. Rp5.000. Nah, inilah. Jadi kalau kios pangan itu kami ibaratkan sudah merupakan suatu bentuk kegiatan GPM. Karena kios pangan menjual harga-harga di bawah harga pasar. Jadi tidak perlu kita buat tenda rame-rame segala macam. Itu memang sifatnya insidentil, tapi yang rutin itu adalah kios pangan. Ya, dimanapun dia berada, dia sudah seperti gerakan pangan murah, tetapi tiap hari menjual bahan pokok dengan harga yang di bawah harga pasar. Nah, itulah. Dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan mudah diaksesnya. Nah, itulah. Baik. Kita tahan dulu Pak Kadis dan Bu Pratiwi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Baik, Pak Kadis, mungkin apa yang Anda sampaikan? Oh iya, baik. Ya. Saya selalu
ingin mengingatkan kepada masyarakat. Ya. Karena masyarakat ini sebagai objek ya, sasaran terakhir ya. Ya. Korban lah kata yang istilahnya itu kalau terjadi penyimpangan terkait dengan penyaluran beras ya, baik itu beras SPHP ataupun beras premium lainnya. Ya. Jadi sebagai masyarakat, sebagai pembeli, sebagai konsumen, kami minta masyarakat bisa lebih pintar ya dalam memilih-milih produk-produk yang dijual. Itu saya produk beras ya, sebagai bahan pangan strategis nomor 1. Jadi khususnya kalau beras premium, karena beras premium ini mereknya banyak ya, mereknya sangat banyak. Ada yang premium lokal Jambi, ada yang premium dari Sumatera Selatan, dari Lampung. Nah ini banyak beredar di Jambi. Nah kemudian harganya juga bervariasi. Kalau kita bicara masalah selera, saya rasa hampir beda-beda aja. Beras itu hanya ada 2 kategori, beras pulen, beras pera. Ya. Kirain antara beras enak dan enak sekali. Nah, kalau pulen agak lembut ya, pulen namanya. Kalau pera itu agak kerai kalau kami bilang. Tapi sama-sama dua ini masing-masing tergantung selera. Tinggal selera. Iya. Nah, untuk di beras SPHP juga itu memang itu tidak juga pera, tidak juga pulen. Nah, jadi tergantung ya seperti itu yang kami lihat itu ya, karena memang kadang kalau dapat yang bagus ya, yang impor yang bagus itu lebih beruntung kalau dapat dari Thailand atau dari Burma segala macam. Nah itu tidak kalah, itu beda-beda tipis saja dengan beras premium. Nah jadi kalau memang sudah merasa cocok di lidahnya beras cocok dengan mengkonsumsi beras SPHP, kami harapkan rugilah kalau tidak membeli beras SPHP daripada beli harga beras premium yang selisihnya sampai per kilogramnya itu sampai harga 2.000. Ya, malah lebih sampai 5 ribuan. Nah ini kan bisa dibelanjakan yang lain kan, terjadi penghematan. Itu saja kami harapkan. Dan juga kalau menemukan benda-benda asing atau kualitas yang kurang baik, kami harapkan segera melapor ke pemerintah terdekat. Ya, jangan langsung panggil wartawan, panggil LSM, kemudian sampaikan ini beras plastik segala macam. Nah, ternyata setelah kami telusuri, ternyata tidak ada, bukan beras plastik, tapi hanya campuran aja, beras campuran. Nah, yang baik. Ya, itu jadi ini pengalaman dan sudah berapa kali terjadi. Jadi jadilah masyarakat konsumen objek yang pintar dalam memilih beras yang kita konsumsi. Baik. Terima kasih, Bu Pratiwi. Sehubungan dengan salah satu tugas pokok Perumbulok yaitu untuk menjaga ketersediaan dan juga stabilisasi harga pangan pokok, maka dalam hari ini Perumbulok khususnya Kanwil Jambi siap untuk menyalurkan beras SPHP sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Baik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Asarianti Pratiwi dan Bapak Dr. Haji Ismet Wijaya MM dalam dialog Jambi Bicara hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan upaya untuk menstabilkan harga beras melalui program SPHP. Pada prinsipnya ini butuh dukungan kita bersama, masyarakat juga ayo sama-sama kita mendukung program ini agar kebutuhan pokok kita dapat terjangkau semua dan harga juga dapat kita stabilkan selalu. Dan saya Doni Yusra undur diri, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.